Shalom adik-adik, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu GBI Menhub. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita menaikkan pujian penyembahan, yuk sama-sama kakak mau ajak setiap kita untuk berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapa memberkati setiap pendengaran kami dan memberikan setiap kami semangat yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Yuk sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan ya. Semangat ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk ikutin gerakan kakak ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satu kali lagi yuk. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Yeay. Oke, yuk sekarang adik-adik kita duduk tenang, ambil tempat yang tenang untuk adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Bapa, setiap kami, anak-anak-Mu, anak-anak perempuan-Mu, anak-anak laki-laki-Mu Yesus Tuhan, kami mau duduk diam Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus Tuhan. Urapi setiap telinga kami, setiap pendengaran kami Bapa. Izinkan setiap kami Bapa duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Waduh, kakak udah kangen banget sama kalian semua. Nah, kalian pasti udah gak sabar pengen denger sama cerita firman Tuhan yang mau dibagiin hari ini oleh Kak Gary. Oke? Nah, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Sekali lagi kita mau berdoa, lipat tangan dan ikutin kakak berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Kami mengucap syukur untuk semua cinta-Mu. Kami mau dengar firman Tuhan. Biar kami jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik semuanya. Hari ini kakak mau cerita satu tokoh Alkitab, namanya adalah Om Paul. Woi, bukan Om Paul yang itu, tapi dia adalah Om Paulus. Ikutin sama kakak, Om Paulus. Iya betul Om Paulus. Nah, Om Paulus ini adalah orang hebat. Nah, dulunya dia benci banget sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, "Heh, siapa di sini yang orang Kristen? Siapa di sini yang percaya Yesus? Siapa di sini yang suka berkumpul, berdoa, memuji Tuhan? Ayo, siapa di sini?" Nah, begitu ada yang angkat tangan, "Saya percaya Yesus." Langsung sama Om Paul, tahu nggak diapain? Dibunuh. Ih, serem nggak? Dibunuh sama Om Paul. Ih. Ada yang dilempar batu, ada yang dipenjara. Jahat nggak Om Paul? Jahat nggak? Jahat banget. Jahat banget. Jadi, kamu, siapa nama kamu? Nama saya Stefanus. Kamu percaya sama Tuhan Yesus? Iya, saya percaya Tuhan Yesus, kata Om Stefanus. Oh, percaya sama Tuhan Yesus ya. Langsung, ayo orang-orang, sini. Dia percaya Tuhan Yesus. Yuk, kita lemparin batu. Masa dia percaya sama Tuhan Yesus? Digituin. Ih, pokoknya jahat lah pokoknya. Akhirnya Om Stefanus dilemparin batu. Wah, pernah kena batu kecil nggak? Pernah kan? Aduh nggak sengaja. Aduh kena senggol batu. Tapi ini batunya gede-gede. Dilempar ke Om Stefanus. Ih. Nah, tapi kemudian Om Stefanusnya bilang, "Aku melihat langit terbuka dan aku melihat Tuhan Yesus." Wih, keren banget Om Stefanus. Nah, tapi Om Paulus ini kerjaannya seperti itu. Tangkap orang yang percaya Yesus, langsung dibunuh. Suatu hari Om Paulus lagi naik kuda sama temennya, 2 orang belakang. Cuk. Lagi naik kuda, tiba-tiba ada cahaya terang banget. Cahaya terang banget. Terus kalau kena cahaya terang, silau nggak? Silau men, ya kan? Silau. Nah, waktu lagi lihat cahaya terang, kudanya Om Paulus ketakutan. Ketakutan, terus jatuh. Tahu apa yang terjadi? Om Paulusnya tiba-tiba dia bilang gini, siapa nih
Kok aku mendengar suara. Suaranya bilang kayak gini dari langit. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya itu artinya dipukulin, ya kan? Tapi kan yang dipukulin kan bukan Tuhan Yesus kan? Yang dipukulin orang-orang yang percaya Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Artinya kalau kita gangguin orang Kristen, kita jahil sama teman kita yang sama sesama teman kita yang Kristen yang percaya Yesus, artinya kita sedang nakal sama Tuhan Yesus. Ada teman kita lagi ibadah, kita jewer, toeng. Artinya kita lagi jewer kuping Tuhan Yesus loh. Benar, karena dibilang kayak gini, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Siapa engkau? Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya. Gitu katanya. Sejak hari itu, Om Paulus buta. Gak bisa lihat. Jalan nabrak-nabrak. Aduh, ini udah jam berapa nih? Siang atau malam ini? Gak kelihatan apa-apa nih. Gelap. Om Paulus buta. Aduh. Nah, lihat. Sampai suatu kali ada bilang ini. Coba kamu, kata Tuhan Yesus, cari orang namanya Om Ananias. Rumahnya tinggalnya di jalan lurus namanya. Nah, jadi singkatnya Om Paulus ketemu Om Ananias. Dan hari itu, ya, ketika Om Paulus ketemu Om Ananias, matanya bisa melihat. Alkitab mencatat ada selaput gugur dari matanya. Rupanya ini baru jam 3 sore. Matanya bisa lihat lagi. Nah, begitu dia bisa lihat lagi, Om Paulus bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Wih, keren. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, saya akan beritakan Injil, kebenaran Tuhan Yesus. Gitu katanya. Jadi, Om Paulus pergi ngelilingin Asia. Wih. Siapa yang pernah pergi ke Mesir? Siapa yang pernah pergi ke Cina? Siapa yang pernah pergi? Nah, kalian pergi naik apa? Pesawat kan? Om Paulus pergi naik kapal. Dia pergi ke Turki, dia pergi ke kota-kota kecil yang ada di sekitar Israel, yang ada di sekitar tempat dia tinggal sejak saat itu. Ya kan? Lihat. Dia pergi, dia bilang, pertama murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Itu Om Paulus datang. Jangan-jangan dia mau bunuh kita juga kayak Stefanus. Om Paulus bilang, tenang. Saya udah percaya Tuhan Yesus sekarang. Tenang. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Yesus sudah disalibkan, kata Om Paulus. Keren kan? Orang-orang pada ketakutan tadinya. Gak ada yang mau terima dia. Ada satu orang yang mau terima dia. Namanya Om Barnabas. Mau diterima. Ya udah. Tapi kemudian Om Paulus keliling Asia. Dia bilang, Yesus Tuhan. Dia kabarin Injil, kebenaran firman Tuhan. Sampai ada orang-orang yang mau nangkap dia juga, nangkap Om Paulus. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus yang lain percaya. Yaudah, dia bagian dari kita. Gitu katanya. Nah, Om Paulus pergi ke satu tempat. Om Paulus mengabarkan Injil. Ikutin kakak. Om Paulus. Ikutin kakak, belum semuanya. Om Paulus mengabarkan Injil. Pegang dadanya. Saya juga. Jadi, kalau di sekolah nanti, kalau udah masuk sekolah, harus bilang kayak gini. Tahu nggak? Kemarin kan aku sakit gigi. Aku minum obat, aku berdoa, sakitku sembuh. Tuhan Yesus baik. Nah, itu namanya kesaksian. Kesaksian bahwa menyatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Itu kan keren. Nah, Om Paulus juga gitu. Dia kabarkan Injil. Dia bilang, kamu harus percaya Yesus. Karena cuma lewat Yesus, kita bisa masuk ke surga. Iya kan? Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Nah, akhirnya Om Paulus mengabarkan Injil. Sampai berapa kali dia ditangkap sama tentara. Iya, karena katanya,
kamu ngapain ngabarin Injil, ngapain ceritain tentang Tuhan Yesus? Ayo sini, kita kan punya agama sendiri, gitu katanya. Waktu dia ditangkap, dilepas, tetap lagi kabarin Injil. Nah, setiap kali Om Paulus dalam penjara, Om Paulus nulis surat. Ini kepada jemaat di Filipi, sreng. Ini kepada jemaat di Efesus, sreng. Ini kepada jemaat di Kolose, sreng. Dikirim suratnya. Nah, begitu dikirim, kemudian surat-surat Om Paulus beberapa ditulis dari dalam penjara loh. Seperti kitab Filipi, itu ditulis di penjara. Nah, kemudian ketika sudah ditulis dari dalam penjara, dikasih ke jemaat-jemaat di Filipi, di Kolose, Galatia, Efesus, semuanya. Sejak saat itu, ya kan, dikumpulin surat-surat Om Paulus, kemudian lewat rapat yang panjang. Kalian pernah dengar guru-guru lagi rapat? Tahu nggak lagi rapat tuh ngapain? Lagi ngomongin sesuatu untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian setelah dirapatin sama bapak-bapak gereja, orang-orang zaman itu, surat Om Paulus jadi yang namanya Alkitab. Jadi namanya Alkitab, Bible. Nah, jadi kalau kalian buka Alkitab, misalnya kalian buka kitab Filipi, ada tulisan dari, nggak ada dari Om Paulus, dari Paulus tulisannya gitu. Iya, dari Paulus. Waktu itu Om Paulusnya tulis surat di penjara. Nah, keren gak jadi Om Paulus? Keren banget. Dimanapun dia berada, dia mau ngabarin Injil, dia mau kasih tahu Tuhan Yesus baik. Oke? Yuk sekarang semuanya kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku mau jadi seperti Om Paulus. Aku mau mengabarkan Injil. Aku pasti bisa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita udah ibadah, kita udah puji Tuhan, sembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Nah, yuk kita mau jadi anak yang benar-benar baik. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Oh iya, nanti awal bulan Juli gereja kita GBI Menhop udah dibuka lagi. Tapi cuma buat orang-orang tuanya. Karena yang anak-anak kecil kan banyak. Jadinya kita masih ibadah lewat YouTube dulu. Oke? So, tetap berdoa jadi anak yang baik karena Tuhan Yesus sayang kalian semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.